kan orang kembali tuh. Dilan setelah nikah gimana sih kehidupannya? Oh, kamu harus tahu. Dilan masuk ITB. Nah, ini lahirlah bukunya. Nah, sebelum mereka nanya, setelah ke ITB dari mana? Saya udah jawab langsung. Jadi buku ini terbit 2 sekaligus supaya nggak perlu ada tanya, tapi udah ada jawabannya gitu loh. Okay. Nah, namanya Dilan Amsterdam. Jadi Dilan itu nanti ke Amsterdam. Jadi company dia, enggak ya? Enggak, mau ngambil rempah-rempah yang dulu diambil. Nah, jadi akhirnya sebelum ada pertanyaan, saya langsung jawab, terbitin 2 karena saya fokus mau nulis novel lain gitu loh. Oke. Ini saya selesaikan dulu aja lah gitu. Nah, pasti ada yang nanya lagi. Setelah dari Amsterdam kemana? Jangan-jangan sampai nanti Dilan di alam barzah gitu loh. Nanti di Siratul Mustaqim. Ya gimana nanti aja lah kan, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu kelak ke depan seperti apa. Ya saya nulis aja. Bahwa ada orang yang suka, ada orang yang tidak. Masa saya mempertimbangkan hal-hal seperti itu? Toh tanpa nulis pun orang ada yang suka dan enggak ke saya kan? Ya udahlah, persiapanlah dengan semua itu. Gitu. Jadi akhirnya, ya saya nulis, ya udahlah nulis. Udah. 2 ini. Gitu. Oke, nah kalau misalnya nulis novel kan pasti nungguin terbitnya nih, Ayah nih. Kapan terbitnya? Langsung 2 atau kayak satu-satu nih terbitnya? Saya bukan penerbit, jadi nggak pernah mikirin kapan terbitnya ya. Tungguin Tentu saja nanti saya ya. mah hanya ngasih ke penerbit. Tapi kira-kira kapan gitu biar ada ancang-ancang di sini pada nabung? Mungkin November ini. Mungkin November ini ini. terbit. Oke, wah bulan November kita tidak sabar untuk menunggu. Jadi sebetulnya ada satu lagi, cuma saya spoiler. Saya kan tukang spoiler ya. Supaya orang-orang, saya selalu bilang, Dilan tuh buku jelek. Aku gitu. Makanya saya jual gitu. Pakai orang penasaran. Nah, biar kalau kita... bagus mah nggak akan saya jual. Tapi Ayah, nih belum selesai. Oh, belum selesai, mohon setelah maaf. di Amsterdam ini, Dilan di Rusia. Oh, di Rusia. Dilan di Rusia. Sebetulnya sebelum ini, karena Dilan itu kan pernah ke Kuba. Iya. Pernah ke Kuba. Ada sebuah perjalanan Dilan di mana masa itu banyak sekali anak muda yang penuh gejolak, ya kan, tentang agama, tentang paham ideologi. Wah, itu terjadi di buku ini. Oke. Di buku ini terjadi. Dilan di Kuba, kalian pasti tahu paham apa yang kemudian ia sukai, ya kan? Bagaimana ia bersikap terhadap agama. Akhirnya ke situ sih. Oke. Sebuah perjalanan kehidupan yang sebetulnya sama dengan orang lain ceritanya. Bahkan orang lain itu ceritanya lebih hebat dari Dilan. Cuma saya menuliskannya, mereka enggak gitu aja. Ya. Iya. Jadi akan bercerita tentang latar belakang Dilan yang kemudian paham-pahamnya agak-agak kesana kemari, mempertanyakan keyakinannya. Itu lumrah. Jangan menghakimi Dilan. Nanti jawabannya ada di Belanda, kemudian Dilan kembali meyakini agamanya. Seorang yang kita tahu dulu dia anak geng motor ternyata berubah menjadi seperti itu. Sangat mungkin ini pun akan kamu alami dan dialami oleh semua remaja pada masa itu. Oke, siap Ayah Pidi. Tapi kalau nggak boleh... cuma cinta-cintaan berarti ya di sini. Iya, karena aku penasaran pengen dibedah satu-satu deh. Kalau misalnya bab-bab awal gitu menceritakan tentang apa dari mulai yang tadi kan? Enggak, kalau yang itu maksudnya dia kan tadi diomelin gue kayak sama bapak gue. Ini Dilan nikah. Oke, ini berarti yang ini Dilan ITB nikah. Dilan nikah. Dia kuliah di ITB. Sebelum skripsi dia udah nikah. Oh. Kenapa coba? Lebih baik menikah seolah-olah sudah pacaran daripada pacaran seolah-olah sudah menikah. Karena tadi lebih tahu agama. Bes. Bukan belum tahu di sini belum tahu. Oh, belum tahu ini mah. Justru di sini agak jauh-jauh. Oke. Tapi jangan menghakimi dulu ya. Jangan merasa paling suci lah. Terus saya takutnya ngomong di sini di Jakarta. Kalau ini di Belanda, pertemuan Dilan dengan keyakinannya. Ternyata ia mulai memahami agama di saat mana dia ada justru di Eropa. Bukan justru ketika dia di Indonesia dia banyak pertanyaan.
Justru ketika di Eropa dia banyak jawaban, gitu loh. Oh. Jadi Latar kalau belakang. kalau yang di situ nggak terlalu banyak soal percintaan pasangan gitu, udah nggak ada lagi. Cinta-cintaan, cuman latar belakangnya seperti itu. Oke, siap kalau begitu. Nih pasti banyak yang udah mau tanya-tanya kan, aku yakin banget. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya boleh loh. Saya jawab dalam hati ya biar jujur. Iya, jangan dong. Mungkin ada yang mau tanya sama Ayah Yo. Pidi? Sejalan dengan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi aku mau nanya sih jujur. Nah kalau aku gimana sih akhirnya dia meyakinkan dirinya kalau dia tuh udah kayak ya udah mau nikah gitu. Itu karena apa awalnya? Ya tadi itu. Lebih baik menikah seolah-olah pacaran daripada pacaran seolah-olah sudah Cuma menikah. karena itu, bukan Ya, karena itu. nanti kayak ada ketemunya Dia gitu kan kalau sama mau Milea ada- kan. Dia kan mau skripsi tuh. Dia ngomong gini, sekaligus aja lah pusingnya hari ini itu. Oh. Ya pusing nikah, pusing Skripsi. skripsi. Iya diambrekin semua. Dilan kan ditanya tuh, kan dia akrab sama calon mertuanya kan. Waktu ramalan, emang kamu punya apa mau nikahi anak saya? Jawabannya, punya mertua yang baik. Gitu. Oh. Ya. Itu kayaknya impian orang-orang tuh punya mertua baik. Ya. Ya itulah salah satu isinya. Terus si calon mertuanya ngomong, bukan maksudnya kamu kan kalau udah nikahi anak saya harus membiayai anak saya, mau dikasih makan apa? Loh, kalau saya udah nikahi anak ibu kan berarti saya juga anak ibu. Ibu juga harus tanggung jawab menafkahi saya. Aduh, si Dilan nih memang Oke, nih. Ya. mungkin itu bukan jawaban yang benar, tetapi itu bisa mengubah situasinya menjadi menyenangkan, betul. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita bisa mengubah masalahnya menjadi riang gembira kita. Oh, itu jadinya sudut pandangnya tuh dari situnya. Nggak Ya. tahu itu kata-kata siapa. Kata-kata penulis itu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Silakan loh kalau misalnya ada yang mau nanya. Kalau Sebetulnya saya ngasih tahu, saya mah Apa? bukan pengomong, saya penulis. Jadi ngomongnya tidak sistematis. nggak apa-apa, aman aja. Tapi kan dari menikah pasti ini dong tujuannya kan biasanya punya keturunan. Ada nggak sih keturunannya Dilan ya? Dilan akhirnya Lanjutannya punya gitu. anak waktu wisuda. Setelah punya anak dia terbang ke Belanda. Lah gimana? Anaknya diajak? Ya enggak, karena dia harus memperbaiki jalan menuju masa depan yang lebih baik. Justru di sanalah dia bertemu dengan kawan-kawannya yang jauh dari agama, dari ateisme, dari itu saya tulis di buku itu, di buku Dilan Amsterdam. Kompleks ya jadinya ya. Ya. Oke. Ya pertempuran Dilan dengan, ya gitulah. Tapi Pokoknya. hubungannya sama istrinya bebe aja kan jauh. Apalagi tahun segitu kan belum ada komunikasi yang kayak Apa sekarang. yang nih. harus dirisaukan dari jarak itu kan cuma nama pohon ya biasa. Pohon jarak, bener juga. Enggak, tapi ada intrik-intrik masalah gitu mungkin dengan Justru keluarga. rindu itu karena jauh. Orang yang kau anggap istimewa akan menjadi biasa saja setelah kau dapatkan, betul. Tapi rindu berat nggak? Ya berat pasti. ada orang yang bilang, oh lebih berat kontainer. Justru kontainer nggak berat. Kenapa? Karena kau tidak menanggung beratnya karena kaunya sudah mati, betul. Kau ketimpa kontainer, kau nggak akan merasakan beratnya. Karena kaunya sudah mati. Tapi kalau rindu, kaunya masih hidup, itu masalahnya. Pasti lebih berat dari kontainer. Nah itu dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ada Ariel. Gimana? Ada Ariel. Ini ada Ariel. Ini kawan sebandung. Oh ini emang janjian ayah apa gimana sih? Enggak. Oh iya sebentar aku Jadi kamu akan punten bikin banget lagu. nih kok tiba-tiba ada gemeter boleh, ada boril, gemeter boleh. Ini Ariel punten banget nih maksudnya janjian di sini apa? Jadi sama ya Bidi. Sok dia yang lebih tahu karena saya kan selalu fokus ingat Allah ya, jadi lupa dengan peristiwa. Gimana? Kamu ceritain kenapa ada di sini bersama saya. Lo bukannya belum diceritain saya kenapa di sini ya? Belum, Saya juga antara di- apa nih? Iya, Suruh jadi- bikin lagu gitu buat ini tuh gimana? Iya apa soundtracknya apa gimana gitu ya? Ya, akhirnya saya kan nggak akhirnya sih awalnya. Awalnya. Akhirnya benar-benar akhirnya.
setelah saya milih A, si B, si C, si D, si E, si F, siapa ya yang harus meranin Dilan? Jadi ada filmnya juga ya. Serius. Aku nggak asal tunjuk orang. Saya dulu juga zaman Iqbal juga, saya berapa orang masuk di otak saya yang asalnya tidak kenal artis, saya jadi kenal gara-gara milih-milih orang. Nah, yang terakhir ini saya juga milih-milih. Dari mulai, oh Indro udah tua, yang lain. Saya pilih satu, siapa? Anjir, siapa? Tahu? Yang di otakku selalu balik lagi ke Ariel. Kok si Ariel terus ya? Gitu. Anjir, ini kan saingan saya band ya, gitu ya. Gitu. Cuma dia mah populer, saya mah underground, cacing ular gitu. Nah, saya sudah milih si A, si B, si C. Saya balik lagi ke A, selalu lagi ke Ariel. Saya nggak tahu, kok Ariel terus ya? Gitu. Akhirnya saya ngomong, dulu juga ada orang ngomong, kenapa diganti-ganti Dilannya? Batman juga gonta-ganti pemainnya gitu. Lah iya. Spiderman juga ganti-ganti pemainnya, yang penting kan ceritanya. Tapi kalau Ariel, anjir kenapa sih Ariel di otak saya ya? Kenapa bukan istri saya di otak saya gitu? Kenapa gitu? Anjir, tahu gak? Aku langsung hubungi dia, serius. Real, pagi-pagi. Iya bener. Pagi, Pak. Aku tahu dia pasti belum tidur, jadi aku suka mengganggu orang kan. Nah, akhirnya aku beritahu tentang ini. Dan mungkin Ariel juga malamnya nggak tidur, jadi setuju ya. Antara sadar nggak sadar maksudnya. Nah, maksudnya bisa langsung tahajud kan kalau malam. Jadi akhirnya untuk film Dilan ini saya setuju 1.000.000% Dilannya adalah Ariel. Nah, untuk itu kita panggil Fajar Bustami ya, karena dia juga yang akan jadi sutradaranya bersama saya. Ya. Oke. Nah, di sini juga sudah hadir ada Mas Fajar Bustami. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya merasa bebas, tidak akan ditanya jawab karena kamu bisa nanya ke mereka ya. Mau kemana? Jangan kemana-mana. Baik, dan kami juga sekaligus mengundang produser yaitu Ibu Frederika atau Bu Erika juga untuk bergabung di sini. Nih, teman-teman tadi saya dikabarin katanya bedah buku ya. Ini kayak hati saya langsung ke bedah langsung. Kok ini tiba-tiba banyak banget surprise-nya nih. Oke, sebentar, tahan, saya masih deg-degan. Aduh, ini benar-benar surprise banget. Ariel, ya Ariel, aduh, deket banget nih kita. Ariel, Iya. jadi gimana sih ceritanya? Jadi jangan tanya-tanya lagi kenapa Ariel ya. Pokoknya kalau ada yang jawab, yang nanya kenapa Ariel, jawabannya adalah karena dia masih hidup. Alhamdulillah ya. Tapi Ariel, jadi gimana ceritanya nih? Akhirnya tertarik untuk menjadi Dilan. Awal mulanya tuh gimana? Wah. Bener tengah malam ditelepon sama ayah? Tengah malam kamu masuk kamar. Ya katanya tadi begitu malam-malam. Pagi. Oh pagi-pagi tapi jam 2 kan? Jam 2 pagi. Ya, ceritanya lumayan panjang sebetulnya ini. Jadi waktu itu dihubunginnya bukan sekali. Waktu itu jadi pas pertama kali ngobrol langsung to the point memang. Ada ide ini 1, 2, 3 dijabarkan, terus kan itu berat ya. Maksudnya begitu pas dikasih tahu buat project ini real gitu. Wah ini sih kelas kakap ini apa maksudnya ini kan karakternya udah ada, udah kuat gitu. Jadi nggak bisa diputuskan dalam waktu sebentar. Jadi mesti benar-benar dipikirin lagi. Habis itu setelah sekali diajak ngobrol, ada ngobrol kedua, ada ngobrol ketiga, sampai akhirnya kita benar-benar sepakat. Baru habis itu ya udah kita kerjain ini gitu. Karena terus terang kan saya sendiri juga kalau sama Noah kan lagi libur, udah 2 tahun libur. Jadi memang liburnya Noah itu sendiri juga memang karena pengen cari hidup yang lain gitu. Jadi nggak pengen dalam sekali hidup ini cuman sebagai penyanyi aja.
pengen punya kehidupan lain, ada kemarin coba motor-motoran dan segala macam. Nah, si seni peran ini kan juga seni yang menarik ya. Kan saya lumayan seniman orangnya, jadi kayak wah ini kayaknya juga salah satu yang harus saya coba selama masih hidup gitu. Jadi mesti bisa, cuman kan itu mesti tepat keputusannya. Dari dulu sempat ada beberapa tawaran gitu, mau nggak coba seni peran, cuman masih ragu, banyak pertimbangan. Istilahnya ya sebagai Virgo biasanya memang suka milih-milih gitu. Milih-milih, jadi nah tawaran yang ini agak berat nih kalau dilewatin nih. Jadi makanya kemarin mikirnya lama lumayan. Kadang tidak dibalas WhatsApp sampai 2 hari. Sampai ya saya kan orang yang sabar. Gitu, jadi lumayan panjang tapi akhirnya bulat gitu. Akhirnya bulat. Dilan di dalam Dilan ITB 1997 dan juga Dilan Amsterdam adalah Ariel. Waduh, keren banget nih. Tapi ini surprise nggak cuma buat aku, ternyata buat teman-teman juga surprise nggak sih? Surprise banget ya. Nah, Bu Erika, gimana nih surprise ini dibaliknya tuh alasan sesungguhnya? Akhirnya Ariel lah yang menjadi sosok Dilan. Gimana sih cerita Bu? Iya, alasan sesungguhnya simple sebenarnya. Sepertinya menurut saya semesta mendukung. Ya, makanya terjadilah Ariel menjadi Dilan. Tapi kalau sampai sekarang kan kita baru tahu novelnya nih yang akan ada November. Kalau produksinya kapan? Produksinya rencananya syuting mulai Desember ini, tayang tahun 2026 tahun depan. Wow, kita doakan semoga lancar-lancar persiapannya. Berarti sekarang masih dalam tahap persiapan, tahap reading dan juga segala macamnya ya. Benar. Mungkin untuk make up dan segala macam itu lagi dipersiapkan pokoknya ya, Ya, untuk ya. proses produksinya. Siap. Nah, Mas Fajar, nih seru Siap. nih Mas Fajar. Balik lagi kolaborasi, collabnya langsung sama Pidi Baik lagi kan. Ini gimana nih, reunian apa gimana nih rasa-rasanya nanti proses syutingnya? Yang pasti kalau dekat sama ayah tuh selalu menyenangkan. Amin. Makanya pengennya Dilan ada terus Bu Erika gitu. Dan dengar kabar ayah bikin buku ini kan ayah selalu, Jar saya mau bikin buku ini. Semoga lancar ayah ya kan. Karena memang sama ayah Pidi ini nggak tahu kenapa, ini kan guru saya manggil aja ayah. Udah guru ayah juga gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Beliau seniman besar ya menurut saya ya, untuk karya-karya sastranya, musiknya gitu, lukisnya gitu. Dan sebagai orang yang pernah sekolah seni gitu ya, ketemu manusia yang Allah takdirkan sebegini rupa uniknya gitu, kok auranya enak ngobrol dia. Jadi sekarang kalau saya di jenggot yang saya udah panjang ini, pengen bikin film yang senang-senang aja, menyenangkan hati aja lah, menyenangkan hati diri sendiri, habis itu menyenangkan orang lain dan keluarga gitu, dan terutama buat Bu Erika sih, biar di calling terus. Jadi ini sebuah kesempatan, amanah baru lagi dari Falcon. Syuting sama ayah menyenangkan, terus sekarang nih ada plusnya lagi, Kang Boril ini luar biasa gitu. Ngobrol sama beliau sama levelnya nih, seniman-seniman gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa punya punya rasa yang sama seperti mereka lah gitu. Kalau berkarya tuh memang luar biasa gitu, nggak usah diragukan gitu. Oke, siap. Boleh saya tambahin supaya enggak Oh, iya. menghilangkan peran Pak Navin. Nah, gimana tuh? Jadi ini bayangkan Pak Navin, wow, siapa bagi saya gitu. Demi Ariel, dia mau ke Bandung sendirian nemui saya. Iya, nemui saya. Ini memang bukan main-main sih, saya pikir Pak Navin udah mau datang sendiri nemui. Janjian saya ketemu di dekat stasiun karena harus bolak-balik karena bus kan. Saya ngomong, ngebahas Ariel aja, pokoknya ngegibah Ariel, jadi dosa-dosanya saya ambil dan saya gibah sama Pak Navin, gitu. Yes, fix. Sampai dia kayak bahagia gitu. Oke, fix. Saya juga Ariel, udah ya saya pulang ya. Akhirnya ya terus dilanjut ya. Akhirnya kita berada di sini sekarang.
Ya itulah peran Pak Navin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan boleh loh, teman-teman. Tapi Ayah, aku ada pertanyaan lagi ya. Kalau iya nggak mau nanya, penasaran soalnya kan aku pecinta Dilan banget. Filmnya dari awal aku nonton. Nah, itu kan fashionnya Dilan adalah jaket Dilan. Udah terkenal dong ya jaket Dilan. Ada yang udah punya? Karena kalau di e-commerce itu kita ngetiknya langsung jaket Dilan gitu ya. Bener-bener bukan jaket jeans lagi tapi jaket Dilan spesifik. Nah, ini Kang Boril datang tiba-tiba pakai parka. Apakah di visionnya seorang PD Baik itu Dilan seperti ini ketika dewasa? Banyak jaketnya dia kan. Kalau jaketnya Boril mah gak usah ditanya ya. Zaman SMA di ITB juga dia masih pakai yang jaket Yang jaketnya itu. SMA itu. Tapi karena masa itu lagi apanya gandrung-gandrungnya terhadap sosialisme, Che Guevara, Karl Marx dan hal-hal seperti itu, terpikirlah olehnya membeli jaket-jaket kayak Army 65 ya kan, yang semacam militer gitu. Itu lagi zaman itu lagi tren untuk menggunakan itu. Bahkan otak-otak mahasiswa pun banyak yang kiri kan masa itu. Ya itu terjadi, ternyata berdampak pada pakaiannya juga. Che Guevara, bintang merah lah, itu masa itu terjadi. Dan saya tulis di buku itu. Nah maka selain jaket yang waktu SMA, Dilan juga punya jaket yang semacam ini. Kayak jaket Army 65 gitu ya. Ya, Parker. Apalagi dia pernah di Kuba juga dia beli jaket gitu. Jadi jaketnya banyak gitu, ada satu. Sampai apal nih kita isi lemari Dilan ya. Semuanya pokoknya diceritain di situ ya. Oke, siap. Berarti kurang lebihnya kita udah punya bayangan bahwa nanti Dilan di kedua film ini akan seperti ini gitu ya, kurang lebihnya. Oke, balik lagi ke Mas Fajar deh. Kalau Mas Fajar, apa sih yang dibayangkan yang akan berbeda dari film-film Dilan sebelumnya? Apakah karena sosok Dilan yang sudah dewasa kah gitu? Yang pasti ceritanya beda ya. Betul. Ceritanya beda, lebih dewasa gitu. Terus banyak hal-hal yang ternyata menarik itu bukan hanya di remaja aja ya. Saya berasa begitu ya. Ternyata kehidupan ketika dewasa ini juga banyak hal-hal yang juga dilema. Kalau di sini kan boleh di-spill dikit, Ayah. Boleh. Si baliknya. Ya. Jadi momen-momen kembalinya si Vanessa dalam kehidupan yang sebenarnya udah lewatnya. Kok Vanessa sih ya Allah. Milea, saya udah nggak bisa ngebedain antara Vanessa sama Milea sih. Apa Mas, lihat aku aja kan Milea mirip. Oh iya, oke. Padahal udah tahu sih Milea aslinya kayak gimana gitu, tapi Hah, serius? udah video call. Iya. Si Ayah senyum-senyum aja. Kalau saya yang pasti cerita dewasa ini nggak kalah ininya sama 90 ya, gemesnya gitu. Terus yang pasti lagi ternyata kehidupan seorang seniman itu unik gitu. Kalau lagi remaja kan masa pencarian jati diri, tapi kalau udah udah kuliah, udah dewasa ini itu udah arahnya udah lebih jelas mau kemana, cita-citanya, udah tujuannya udah ada. Beda sama SMA kan. Kalau di ITB itu dia udah jelas dia mau jadi seniman gitu kan. ITB-nya soalnya seni rupa. Gitu. Seru gitu. Banyak hal yang menarik di dunia seni ini gitu. Makanya ini kolaborasi seni film, seni musik, seni aktor, seni rupa, semuanya ada di sini. Dan film kan memang menggabungkan semuanya ya, gitu. Ya. Seru aja gitu. Ini kita lagi bikin festival seni gitu kayaknya. Ya. Di dalamnya banyak karya-karya seni. Mudah-mudahan nanti banyak seniman-seniman seni juga yang mengisi pemeran ini ya. Dari seni rupanya ya kan ya. Gitu. Ya. Oke, jadi Dan lagi yang membuat saya senang selain tentu karena Ariel, rektor ITB juga akan main di sini. wow. Ya. Dan dia akan jadi, saya bocorin aja deh biar kamu nggak usah nonton lagi gitu. Ya jangan dong, Oh, gitu. tetap mau nonton. Oh jangan. Dia jadi ikut main lah dan dia mau. Dan dia mau. Wow. Jadi banyak spesialnya, banyak kejutannya, banyak yang tidak terduga ya. Kan banyak yang jadi polisi.
Polisiannya asli dari kepolisian Bandung, karena kawan-kawan saya dari Polda, dari Polsek, dari Intel, dan mereka akan terlibat, insya Allah. Seru-seru nih pasti di dalamnya nih. Oke, nah sekarang kita buka kesempatan untuk teman-teman media ataupun tamu undangan yang ada di sini yang mau tanya-tanya dengan keempat narasumber dipersilahkan. Oh, ada dari sebelah sini. Silakan disebutkan nama dari media ataukah yang lainnya dan pertanyaannya apa? Ya, saya Wayan. Ya Mas Wayan. Oh, agak nunduk dikit boleh Mas Wayan. Iya, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan yang pertama buat Ariel, untuk kembali ke dunia acting, apakah akan khusus acting lagi? Meskipun di tahun 2009 saya ingat kamu juga pernah dipinang sama Riri Riza untuk berakting di film Sang Pemimpi. Terus nanti untuk film Dilan ini pakai nama Ariel Noah atau Nazril Irham seperti di tahun 2009. Yang kedua untuk Mbak Erika, ketika pertama kali nama Ariel muncul sebagai kandidat Dilan, seperti apa kesannya? Dan karena kita tahu bahwa Ariel ini multi bakat ya, aktor juga, singer songwriter juga, apakah nanti dipaketin sekalian soundtracknya biar beliau juga yang mengerjakan? Pakai temat ya. Terus sudah melirik tanggal-tanggal cantik manja di 2026 nggak? Oke. Makasih. Makasih Mas Wayan untuk pertanyaannya. Dari Kang Boril dulu boleh Kang Boril? Iya. Kalau persiapan ya berarti ya, persiapan buat tugas besar ini. Sempat konsultasi memang apa yang perlu saya pelajari, tapi juga ada masukan-masukan bahwa jangan terlalu juga karena pengen dapat naturalnya mungkin ya, belajar ya. Terus juga untuk melihat Dilan yang sebelumnya perlu, tapi juga nggak terlalu karena kan dia sudah beranjak dewasa. Dari dia SMA sampai dia kuliah itu dia sudah melalui fase-fase juga. Jadi nggak mungkin dia masih sama juga gitu. Karakternya mungkin ada yang berubah dan segala macamnya. Jadi itu nanti ditentukan gimana bagusnya kayaknya. Ini ada tahap awal dulu yang memang lebih kita harus fokusin sekarang. Nah masalah nama sebenarnya saya juga belum kepikiran itu. Ya saya ingat waktu dulu Sang Pemimpi itu ditanya mau Ariel Peter Pan atau Nazril Irham gitu. Ini bagusnya gimana ya? Ya kalau masih bingung hamba Allah aja, hamba Allah kali ya. Hamba Allah aja bisa juga bisa. Saya serahin aja ntar deh. Oke siap, terima kasih banyak Kang. Lanjut dari Ibu Erika. Iya, pas pertama kali dapat ide Ariel gitu ya, ya rasanya luar biasa Mas. Maksudnya kita juga nggak tahu nanti apakah beliaunya mau atau tidak gitu, karena gapnya cukup jauh dari terakhir filmnya Mas Riri gitu. Tapi it's worth to try gitu. Dan berapa kali kita mencoba, akhirnya luluh juga hatinya. Dan ya kita bersyukur Ariel bisa menjadi keluarga besar dari Dilan dan Falcon. Terima kasih. Emang udah jodoh aja ya Bu ya. Oke, tapi tadi ada pertanyaan berikutnya soal tanggal cantik katanya. Aduh kayak mau lahiran sesar ya tanggal cantik. Oh sama iya, apakah nanti akan ya? ada paketan iya, dengan... mau sih, tapi ntar ya ngobrol dulu ya sama Borilnya. Iya, kalau tanggal cantik ya memang lagi dicak Mas, jadi tunggu tanggalnya nanti. Thank you. Siap, pokoknya nanti dapat kabar lebih lanjut ya, Berika. Siap, ada lagi mungkin selain Mas Wayan yang mau tanya? Di depan sudah ada, silakan disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya apa. Aku Nifda dari Paramedia. Untuk Ayah Pidi, kenapa memilih Ariel sebagai Dilan? Mungkin lebih dalam lagi kenapa cocok memerankan Ariel di Dilan berikutnya. Terima kasih, kita aja. Oke, terima kasih. Silakan Ayah. Sebetulnya kalau ada pertanyaan yang sama, kenapa saya milih istri saya untuk saya nikahi juga saya nggak tahu jawabannya apa ya. Apalagi ini Ariel gitu ya. Istri saya aja juga nggak tahu jawaban kenapa ya gitu. Saya juga nanya. Padahal banyak sekali ya perempuan cantik. Kenapa milih dia gitu? Nah, kan saya udah bilang Ariel itu banyak betul. Selain Ariel, berarti saya nggak mau asal milih kan? Banyak banget. Kok di otak saya ke Ariel terus ya? Karena mungkin sosoknya ada bau-bau Dilan ya dari dirinya gitu loh. Bau-bau Dilan jadi ya ini kayaknya cocok deh gitu. Sama seperti dulu ke Iqbal, ini kayaknya ini deh. Saya udah kesana kemari loh. Udah buka YouTube gitu.
nonton film-film SMA gitu. Kok ke situ lagi gitu, nggak tahu. Nah itu jawabannya. Mistisme. Sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Sudah cukup terjawab? Iya, jadi memang ada bau-bau Dilan tadi ya dibilang ya. Makanya nggak boleh terlalu acting nanti, ada naturalnya karena sudah ada bau-bau Dilan di dalam Ariel. Saya pikir nanti ya udah Dilan kau adalah Dilan gitu, jangan kau mau berusaha menjadi Dilan dalam acting, nggak usah, kau adalah Dilan gitu. Karena ini mungkin kali ya, ayah sering lihat dia di berita-berita naik motor, main musiknya sama. Ini orang gak jelas deh, gitu loh nonton. Itu betul. Suka ngelukis juga, ya kan gitu. Gambarnya Ariel bagus banget tuh. Dia kalau Dilan juga gambar, punya band di ininya. Di ceritanya dia memiliki band. Vokalis tuh ya? Iya vokalis. Oke, siap. Tapi band indie. Oke. Band yang di. Band indie. Ya nggak apa-apa, dulu juga dari band indie ya, Kang ya. Bisa lah nanti, siapa tahu Dilan-Dilan berikutnya ternyata udah punya album ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi pertanyaan mungkin ini dari sebelah sini. Oke, teman-teman sepertinya azan dulu, boleh ya? Aku izin ya. Oke, teman-teman kita izin lanjutkan lagi ya. Silakan Mbak, disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Halo, aku Cynthia dari kompas.com. Mau tanya ke Kak Ariel. Mungkin tadi sempat bilang ada sedikit kegalauan gitu, bimbang gitu. Mungkin apa yang membuat galau dan akhirnya ini gue harus main nih gitu. Selain tadi mau explore diri ya saat vakum gitu. Sholat istiqoroh Mbak, sholat istiqoroh. Terus Bang Boril ini sebenarnya pecinta Dilan juga ngasih baca buku-bukunya atau nonton yang terdahulu gitu. Ya. Terus yang kedua buat Pak Pidi, Bang Pidi, Mas Pidi, Ayah. Semua Mas, Pak, Kang. Mungkin karakter Dilan di sini tuh seperti apa, boleh di spill nggak seperti apa gitu. Lalu yang ketiga entah Bu Erika atau skripsi Dilan nih. Apakah dalam pemilihan pemain perempuannya Bang Boril ikut didiskusikan dan boleh siapa gitu Itu jadi nggak enak di spill. Aduh, sebenarnya aku Mbak. Aku adalah temannya, istrinya. Sampai lupa pertanyaannya panjang tadi. Pertanyaannya tadi Apa tadi pertanyaannya mulainya? galaunya tuh galau ya. apa sih sampai Galaunya. akhirnya memutuskan oke gitu. Oke, satu galaunya karena ini kan tokohnya besar ya, maksudnya udah kuat gitu, kuat. Jadi nggak boleh sembarangan memutuskan. Jadi mampu apa enggak, punya niat yang bulat nggak buat mengejar itu semua gitu. Nah, itu yang mesti dikomitmen dulu di dalam sini gitu. Kalau ada komitmennya, gue bisa nih komitmen mengejar semua yang dibutuhin gitu. Nah itu yang agak lama mikirnya. Terus juga kalau masalah yang keduanya tuh adalah Pecinta Dilan juga nggak baca nggak karya-karya Dilan Iya. yang sebelumnya atau nonton gitu? jadi nonton udah tahu juga. Kalau lihat Dilan itu sebetulnya hampir semua pemuda Bandung ya itu bisa relate sebetulnya karena memang itu yang dirasain. Jadi masa-masa itu tuh lagi cari jati diri, pertemanan, geng motor gitu ya. itu lumrah sekali di sana waktu itu. Saya juga banyak temen. Jadi akrab lah, akrab. Abis itu pas yang baca yang ini kan tahun 97 tuh pas lagi Dilan kuliah. Tahun 97 itu masih ada di kepala saya keadaannya. Itu menjelang 98 kan soalnya ya. Yang 98 saya inget banget Bandung itu kayak gimana. Dimana semua remaja itu suka musik. Musik itu lagi gencar-gencarnya, indie, musik indie. Banyak banget yang anak punk di jalanan kelihatan gitu. Jadi music scene-nya lagi kenceng banget. Jadi malah pas baca konsep itu, oh iya, kalau ini sih gua hafal banget nih sama keadaan ini nih. Terus salah satu yang paling penting lagi adalah ini misi saya tuh waktu dulu sempet lulus SMA itu sempat daftar ke ITB sebetulnya, jadi ngambil jurusan seni rupa.
Tapi nggak keterima. Tapi nggak Gak apa-apa, keterima. tapi kan udah sempat SPMB ya. Iya, masuknya habis itu di Unpar jadinya jadi arsitek. Nah, dengan melalui ini, kayak saya bisa ngerasain deh, jadi anak seni rupa ITB gimana gitu deh. Oke, Salah cita-cita yang terwujud dengan cara yang berbeda ya. Karena kalau kita jadi anak SMA itu kan gitu ya, lu mau kemana kuliahnya gitu, oh mau jadi ini, mau jadi itu. Begitu kepikiran mau jadi anak seni rupa ITB tuh, oh pas kuliah ntar gini, pakaiannya gitu, pergaulannya begini, itu udah kebayang gitu. Bayangan itu hilang pas nggak diterimanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu kayak kayaknya gue bisa nih gitu, kayaknya menggambarkan itu ada di kepala gitu. Ini apa cerita itu ada di kepala. Versi Ariel kalau keterima di seni rupa ITB itu kayak gimana sih gitu istilahnya? Nanti, dilihat nanti ya. Oke, nanti kalau sesin sama rektornya minta aja ijazah gitu. Lulusan seni rupa ITB gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Kang Boril. Lanjut Ayah, tadi pertanyaannya di film nanti sosoknya Dilan akan seperti apa, dan di novelnya juga mungkin. Kalau masa remaja, Dilan itu berada di situasi di mana dia ketika marah dia berantem. Oke. Di masa remaja Dilan berada di situasi di mana kalau dia marah dia lampiaskan menjadi berantem. Ya. Ketika dia masuk ke ITB, dia di dalam situasi di mana ketika dia marah dia lampiaskan menjadi karya. Karena bahkan patah hati pun adalah potensi. Setidaknya dengan itu kau bisa bikin puisi gitu. Jadi di masa remaja mungkin Dilan terbawa juga oleh lingkungannya, ya kan? Ketika masuk FSRD, lingkungannya kan mahasiswa seni semua. Jadi ketika saya jadi bisa menyimpulkan kalau seorang preman marah, ia nampar. Kalau kalau preman marah, dia nampar. Kalau seniman marah, dia jadikan sebuah karya. Nah, banyak nih penuh rumahnya si Dilan ya dengan karya-karyanya. Oke, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak. Satu lagi penanya terakhir tadi katanya ada di belakang. Oh iya benar. Masya Allah, maaf ya. Ini gimana ini sosok perempuannya yang kira-kira bersanding dengan Dilan nanti? Itu apakah Kang Boril ikut serta dalam pemilihannya? Ya, kalau perempuannya di spill entar, jangan malam ini juga, nanti kepenuhan. Itu satu. Terus kedua, kalau ditanya ke Boril atau enggak, kita sempat menyampaikan untuk meminta pendapat beliau. Ya, untuk apa pemikirannya beliau gitu, itu sempat memang kita diskusikan. Oke. Terima kasih banyak di spill di hari berbeda, jadi saya kerjanya 2 kali gitu. Kasih ya. Lanjut, dari belakang, terakhir. Disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Halo, selamat malam, Yovan dari Moviegoers. Saya speechless sih pasti dikasih tahu tadi Ariel jadi Dilan, itu speechless banget ya. Ya kan? Thanks banget berita kejutannya. Ini saya mau tanya sih, ini bukunya kan belum terbit ya. Saya penasaran proses penulisan buku ini yang ITB 97, itu Ayah tuh ngebayangin Dilan tuh musiknya seperti apa sih tahun segitu. Kemudian nanti bakalan diimplementasikan dalam filmnya itu seperti apa kan. Karena kan tiap film Dilan tuh musiknya selalu berkesan buat saya gitu loh. Nah, termasuk kemarin yang 83 itu juga keren kan musiknya, ada anak-anaknya itu. Nah, kalau Ariel sendiri nanti kira-kira persiapan sebagai Dilannya itu apa yang akan dilakukan gitu, selain mungkin konsultasi dengan Ayah. Itu aja. Terima kasih Mas Syapan. Ayah gimana ya soal musik nih, nanti mungkin boleh ditambahi juga nih sama Mas Fajar sama Kang Boril. Di dunia faktanya Dilan itu memang dikondisikan oleh ibunya menjadi The Rolling Stones ya, dan Bob Dylan. The Rolling Stones, Bob Dylan, The Doors, Boy George, ya musik-musik yang aneh lah bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Ya The Rolling Stones, kalau ibunya Dilan kan The Rolling Stones. Ya, terus agak-agak Bob Dylan. Makanya lagu-lagu yang dipasang di film-film Dilan sebetulnya memang agak berbau-bau Bob Dylan sih, bau-bau ya gitulah. The Rolling Stones, ya gitu. Bau-bau lagi ya. Nggak ngerti lah saya pokoknya. Seperti itu.
Oke, mungkin boleh ditambahin sama Kang Boril sama Mas Fajar, ada di momen tahun itu, apakah iya benar musik-musiknya seperti itu yang lagi ngetren? Banyak banget sebetulnya. Jadi musik lagi flourish, lagi berkembang banget. Jadi setiap 97 sebenarnya saya masih SMA atau SMP, saya lupa ya. SMA kayaknya ya. SMA. Jadi indie musik itu di Bandung lagi subur banget. Pupen, lagi Coil, wah lagi gila-gilaan. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalau nggak hafal nama-nama band indie itu Gak keren gitu. nggak ditemenin. Gak skena lah, gak skena ya kalau anak zaman sekarang Itu ya. semuanya saya ingat tuh, saya lagi tahun segitu, saya ingat lulus SMA juga nonton Riff waktu itu. Wah, Pak ingat pas lagi kerusuhan ya, pas lagi kerusuhan 98 tuh, iya Riff juga baru pertama kali tuh lagu yang aja kalau nggak salah. Itu saya pribadi baru mulai suka. Ada lagi. Itu saya pribadi baru mulai suka musik-musik Indonesia. Tadinya tuh kayak masih dengerinnya luar semua. Di situ mulai dengerin itu, mulai dengerin Coil, mulai dengerin apa lagi, ada Slam, ada wah macam-macam. Scene-nya kayak gitu. Jadi kalau Dylan itu, kalau seperti film sebelumnya dia anak motor, habis itu juga dia main musik, udah pasti memang hampir satu generasi itu kayak begitu scene-nya gitu. Terinfluence sama musik-musik itu ya. Anak muda Bandung begitu ya. Sebagian besar ya, sebagian Pasti besar. punya band. Mas Fajar mau nambahin mungkin dari pengalaman pribadi yang nantinya akan digambarkan di film-film berikutnya? Cukup jelas. Cukup jelas, mantap. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan untuk Kang Boril, persiapan menuju menjadi Dylan di film ini. Persiapannya tahap awal itu ya banyak-banyak ngobrol dulu sama empunya. Karena kan semua informasi A1-nya di sini ya gitu. Jadi itu dulu perhatikan gerak-geriknya, lucu-lucunya. Itu tadi kita sempat ngobrol juga masalah apakah perlu ada apa istilahnya latihan khusus buat actingnya apa enggak segala macam, itu masih apa istilahnya ya, masih perdebatan atau gimana tuh ngomongnya kemarin nih. Kita ini kan lagi berkarya, jadi kita nikmatin prosesnya. Ya. Jadi Bang Aril, kok Bang Aril gitu ya. Kang Boril ini juga, saya bilang prosesnya kita harus benar-benar berkarya. Kita harus bisa menikmati proses ini. Jadi nanti ketika karyanya kita share ke orang, itu keluar dari kejujuran kita, sesuatu yang kita senangi gitu. Ya. Tapi luar biasa, beliau tadi datang-datang udah, oh nanti gua, oh ini, oh rambut, oh begini. Wah udah jauh risetnya dia nih. Ini tandanya keseriusan, ini namanya sungguh-sungguh. Kalau kata Widi kan harus lebih baik, kalau tidak lebih baik tidak. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan, tadi datang tiba-tiba udah ngomonginnya udah banyak banget gitu. Padahal saya masih mikirin yang lain gitu. Saya Kang Boril udah kesana, kapan kita mulai berbicara skenario bedahnya ini apa sih? Udah lumayan lah gitu. Itu udah sebuah proses yang menurut saya akan menjadikan film ini tuh kuat gitu. Dibuka dari komunikasi yang benar gitu, persamaan frekuensi dulu, sama kita ngobrolin Dylan ini seperti apa. Kalau masalah acting, hidup ini kan udah acting ya menurut saya gitu ya. Jadi itu menurut saya beliau ini seniman musik, vokalis band, udah berapa ribu video klipnya Kang? Banyak lah. Nah, banyak. Jadi kalau acting mah nggak usah diraguin ya maksudnya gitu ya. Jadi filmnya juga film besar sama sutradara besar sama Mas Riri Riza gitu. Banyak aktor yang pengen sama Mas Riri untuk syuting gitu. Jadi udah teruji lah Kang Ariel gitu. Menurut saya. Jadi ya prosesnya ya begitu. Kita serius tapi lebih tenang gitu. Karena tenang itu yang bikin kita bisa bikin sesuatu karya tuh jadi enak di hati orang nontonnya gitu. Menurut saya ya. Benar Kang Boril ya? Iya betul. Semoga cocok ya dengan gaya syuting saya. Tenang itu bisa datang karena pemilihan aktor yang tepat. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak Mas Yovan, sudah cukup terjawab. Oke, kalau begitu kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Sekarang aku izin untuk mungkin mengajak seluruh narasumber untuk bisa berfoto bersama. Kita abadikan momen malam hari ini, di mana akhirnya kita tahu Dylan punya cerita lanjutan.
di Dilan ITB 1997 dan juga Dilan Amsterdam. Dan malam hari ini juga sangat spesial, di mana kita tahu akhirnya yang akan menjadi Dilan adalah seorang Ariel. Oke, boleh mungkin pegang bukunya? Kalau mau dipegang boleh loh ayah. Iya. Oke, teman-teman silakan diambil posisi terbaiknya. Sekarang boleh mengarah arah pandangannya ke tengah dulu boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang boleh ke tengah bawah, official photographer kita ada. Arman di sana, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya mungkin yang seru. Wah. Nah, oke, sekarang boleh pandangannya mengarah ke arah sebelah kiri. Di situ juga sudah ada teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, tahan. Dan sekarang boleh mengarah ke sebelah kanan. Silahkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, tengah lagi, sabar, tenang, istighfar. Iya, tengah yang lebih sedikit ke atas mungkin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Udah aman mas? Aman ya, nice ya, nice. Oh, yang sebelah sana belum? Oh, mau foto sama motor? Oh, bilang dong. Oke, gimana motornya diketengahin? Pindahin aja. Mungkin boleh dibantu dulu yang lainnya? Boleh dibantu dulu motornya. Kursinya pindahin bang. Wah ini Dilan tanpa motor mah kayaknya bukan Dilan ya. Coba kita foto dulu dengan Dilan dan motornya. Ini bener gak sih ayah yang akan dipakai syuting ini motornya? Atau beda? Ditengahin bisa. Ada 20 motor pilihannya kayak milih aktornya ya. Keren kan artisnya? Oke, nah sambil persiapan aku mau informasiin untuk teman-teman media nanti yang mau melakukan one-on-one interview dipersilakan untuk menghubungi Mbak Danti, Mas Ogi ataupun Mas Andri. Ya nanti akan diarahkan dan jangan lupa untuk follow dan juga pantau terus Instagram dan juga TikTok @falconpictures untuk informasi lebih lanjut soal Dilan ITB 1997 dan juga Dilan Amsterdam. Aku arahin boleh teman-teman biar nggak berantem. Ya, aku boleh ke arah tengah bawah dulu. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Kang. Yes, mantap. Sekarang boleh ke tengah atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang boleh ke arah sebelah kiri. Oke. HP. Iya, digas dong motornya digas. Ngeng. Oke. Boleh nih ada yang minta ke sebelah kanan juga. Yes, mantap. Dipegang juga tugasnya. Iya. Oke, bentar tenang. Kanan bawah katanya, iya request. Tengah yang tengah banget, iya. Sabar semuanya ya. Udah aman? Aman ya? Oh, masih satu lagi. Boleh dari official photographer kita 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah atas sabar. Tengah atas lagi katanya Kang, ya Allah punten ya. Udah aman? Aman ya, terima kasih banyak teman-teman media semuanya. Terima kasih Kang Ariel. Iya, kalau misalnya nanti ada